Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang dimana kami membahas kerjasama keamanan siber, OECD, dan ITU. Selanjutnya, adapun nama-nama kelompok kami ada Muhammad Sultan Al-Fatah, Muhammad Ihlan Sumardilaga, ada saya sendiri Siti Arum Syafultri, kemudian ada Gita Bayangkari. Selanjutnya, table of content yang dimana kita ada latar belakang OECD dan ITU, kemudian ada pembahasan yang dimana juga kami menjelaskan tentang peranan serta studi kasus. Yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya, latar belakang OECD, the Organization for Economic Cooperation and Development. OECD merupakan organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan dengan sebuah organisasi antar pemerintah yang bertujuan untuk mempromosikan kebijakan yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik juga. OECD menyediakan forum unik untuk mengembangkan dan mempromosikan analisis kebijakan berbasis bukti dan saran untuk memperkuat keamanan dan kepercayaan tanpa menghambat manfaat digital transformasi dan potensinya untuk meningkatkan kesejahteraan, inovasi, dan pertumbuhan. Selanjutnya, International Telecommunication Union atau biasa yang disingkat sebagai ITO merupakan badan khusus perserikatan bangsa-bangsa yang dibentuk untuk mendorong kerjasama internasional dalam segala bentuk telekomunikasi. Kegiatannya itu termasuk menjaga ketertiban dalam alokasi frekuensi radio, menetapkan standar teknis dan operasional, serta membantu negara-negara dalam mengembangkan sistem telekomunikasi mereka sendiri. Nah, asal-usul ITO ini dapat ditelusuri hingga pada tahun 1865 ketika International Telegraph Union didirikan berdasarkan konvensi yang ditandatangani waktu di negara Paris. Konvensi Telekomunikasi Internasional tahun 1932 yang menggabungkan Konvensi Telegraf Internasional dan Konvensi Telegraf Radio Internasional menetapkan bahwa Persatuan Telekomunikasi Internasional akan menggantikan Persatuan Telegraf Internasional ketika konvensi tersebut mulai berlaku pada tahun 1934. Selanjutnya ada fokus utama pekerjaan OECD tentang kebijakan keamanan digital. Yang pertama dilakukan melalui Working Party on Security in Digital Economy atau SDE. Lalu yang kedua membangun hasil forum global tentang keamanan digital untuk kemakmuran. Yang ketiga mendukung pengembangan rekomendasi OECD tentang kebijakan keamanan digital. Selanjutnya peranan ITU. Jadi ITU sendiri berperan dalam kerjasama dengan Lembaga Cyber Indonesia pada masalah-masalah cyber yang sempat menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Dengan adanya isu keamanan cyber global, ITU membuat kerjasama kemitraan dengan Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD pada kedua bidang yaitu ekonomi dan telekomunikasi. Kemudian ada keanggotaan ITU yang meliputi pembuat kebijakan telekomunikasi, regulator, operator jaringan, penyedia layanan, produsen peralatan, integrator, pengembangan aplikasi, lalu ada lembaga keuangan, perusahaan konsultan, dan asosiasi TIK, serta telekomunikasi nasional dan regional internasional. Baik, selanjutnya itu ada studi kasus. Tugas ITU adalah untuk keamanan cyber dan OECD adalah dalam perekonomian. Nah, di Indonesia sendiri perekonomiannya sudah masuk dalam fase 4.0 dan juga 5.0, di mana semua serba digital. Nah, dan semua data-data pribadi ada di digital. Maka disitulah peran dari ITU, di mana mereka memberi bantuan kepada Indonesia untuk melindungi keamanan cyber yang ada di Indonesia. Bahkan mereka memberi fasilitas perpanjangan masa penggunaan atau filling orbit satelit Indonesia, yaitu filling satelit Palapa strip C3 strip K pada slot orbit 118 BT, Palapa strip PIC strip C pada slot orbit 146E, dan Palapa PIC strip KU 146. Jadi, kerjasama antar ITU dan
OECD di Indonesia tidak terjalin secara langsung, tetapi melalui pihak ketiga, yaitu Indonesia menjadi wadah kerjasama keduanya. Dan selanjutnya yaitu ada kesimpulan, cybercrime merupakan fakta dan fenomena baru dalam koridor hukum internasional. Nah, respon hukum internasional menetapkan cybercrime sebagai jenis kejahatan internasional baru yang sampai saat ini belum diatur secara internasional. Kebutuhan instrumen hukum internasional mendesak untuk diwujudkan, mengingat keragaman berbagai kejahatan di dunia maya yang harus diatur oleh produk hukum internasional yang bersifat universal. Sejauh ini, diharapkan kerjasama antara OECD dan ITU mampu memberikan dampak dan peran baik bagi keamanan cyber. Namun, hal yang dapat dilihat sampai hari ini di dalam dunia cyber sendiri yaitu everyone can access. Siapapun bisa mengakses dan siapapun bisa melakukan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 9. Apabila ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, kami persilakan untuk untuk bertanya di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.